pernah dengar kalimat kayak gini gak? Ketika sudah cinta, maka umur hanyalah angka. Kalimat itu mungkin cocok untuk manga yang akan kita bahas. Kenalin, judul manga kali ini yaitu Musume Janakute Watashi Mama ga Suki Nano tahun 2020. Oke lah, daripada kalian penasaran, lebih baik kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Miu, yang dimana ia baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan. Di saat itu, anggota keluarga yang lain sibuk berdebat tentang siapa yang akan merawat Miu ke depannya. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba bibinya Miu yang bernama Ayako pun angkat bicara. Ia mengatakan, jika tidak ada yang mau merawat Miu, maka ia yang akan merawatnya saja. Di sisi lain, terlihat seorang bocil yang terpesona dengan kecantikan dan keberanian Ayako di depan banyak orang. Singkat waktu, sudah 10 tahun berlalu semenjak kematian orang tuanya. Terlihat, Miu sekarang sudah kelas 1 SMA di umurnya yang ke-15 tahun. Sesaat kemudian, mereka didatangi seorang pria sekaligus MC kita yang bernama Takumi, yang dimana ia adalah sosok bocil yang tadi kita lihat di awal scene. Ayako sering memanggilnya Takun. Terlihat Takumi tidak suka dengan panggilan itu karena seperti panggilan pada anak kecil. Terlebih sekarang ia sudah dewasa. Mendengar hal itu membuat Ayako sedikit kebingungan dengan sikapnya Takumi. Setelah Miu dan Takumi berangkat, Ayako pun mengobrol dengan teman kantornya. Hingga di tengah perbincangan, temannya itu menyarankan agar Ayako segera mencari pasangan. Jika menunggu Miu dewasa, maka ia akan menjadi perawan tua. Ayako pun berpikir kalau itu memang ada benarnya juga. Singkat cerita, mereka pun merayakan ulang tahun Takumi yang ke-20. Ayako pun berharap kalau Takumi lah yang nanti akan menikah dengan anak angkatnya yaitu Miu, karena Takumi dan Miu yang terlihat serasi. Lalu Ayako membawa minuman. Apesnya, Miu tidak sengaja menumpahkan itu pada si Takumi. Saat akan berganti baju, Ayako tidak sengaja melihat tubuhnya Takumi yang six pack dan berotot. Itu membuat Ayako menjadi malu sekaligus salting membayangkan cacing berotot miliknya Takumi. Mengingat Takumi dulunya hanya seorang bocil ingusan. Mereka pun lanjut mengobrol berdua. Pada saat itulah Takumi bilang kalau Ayako sangatlah cantik, juga memiliki pesona wanita dewasa. Ayako pun merasa senang mendengarnya. Lalu ia menanyakan apa Takumi sudah memiliki pacar. Si Takumi mengatakan kalau ia menyukai seorang wanita yang usianya lebih tua darinya. Mendengar hal itu, Ayako pun mendukung Takumi sambil bilang kalau sudah cinta maka usia tidak menjadi penghalang. Tapi tanpa Ayako sangka, si Takumi langsung mengatakan kalau orang itu adalah Ayako. Ia sudah menyukai Ayako sejak 10 tahun yang lalu. Ayako pun syok parah mendengar hal tersebut. Keesokan harinya, Ayako jadi salting ketika bertemu dengan si Takumi. Lalu Ayako meminta Takumi untuk melupakan kejadian kemarin. Ia mengira kalau ucapan Takumi kemarin itu hanya akibat terlalu mabuk. Mendengar itu membuat Takumi sedikit kesal karena Ayako selalu menganggap dirinya seperti anak kecil. Lalu ia mengatakan kalau ucapannya yang kemarin itu benar dan ia berharap memiliki hubungan yang serius dengan Ayako. Mendengar keseriusan Takumi membuat Ayako bingung harus berbuat apa. Melihat tingkah ibunya yang seperti ABG labil, Miu menanyakan apa yang terjadi antara si ibu dengan Takumi. Ternyata Miu tahu kalau Takumi sudah menembak ibunya. Miu pun tidak masalah kalau ibunya itu memiliki hubungan dengan Takumi. Mendengar hal itu membuat Ayako jadi semakin bingung, mengingat usia dirinya dengan Takumi berbeda 10 tahun. Dan bagaimana nanti respon para tetangga jika tahu Takumi berpacaran dengan seorang tante-tante. Lalu Miu mengatakan kalau ia akan senang jika ibu angkatnya itu menikah.
Terlebih, selama ini Ayako hanya duduk bekerja dan merawat Miu saja. Di akhir, Miu bilang, jika Ayako bahagia, maka ia pun akan ikut senang. Singkat cerita, Takumi tidak menyerah dan kembali menemui Ayako. Kalau ia beneran serius akan menikahi Ayako, tidak peduli apa kata orang, ia siap menjadi suami Ayako dan juga ayah untuk Miu. Ayako pun tidak menyangka kalau Takumi sudah berpikir sejauh itu. Namun, Ayako menolaknya dengan alasan kalau Takumi tidak pantas jatuh cinta pada seorang tante-tante seperti dirinya. Takumi pun hanya bisa terdiam mendengar pernyataannya tersebut. Singkat waktu, setelah pulang kerja, Ayako bertemu dengan tetangganya sekaligus ibunya Takumi. Siapa sangka kalau ibunya tahu Takumi sudah menyatakan perasaannya pada Ayako. Dan si ibu bilang kalau dari kecil Takumi ingin menikahi Ayako. Itu sebabnya dari dulu ia terus berusaha dan berlatih untuk memantaskan diri menjadi pendamping Ayako. Lalu si ibu meminta Ayako untuk merawat anaknya itu dan setuju jika Ayako menikah dengan Takumi. Ayako pun hanya bisa terdiam mendengar pernyataan tersebut. Di rumah, Ayako menyusun rencana agar Takumi membencinya dengan cara menunjukkan sisi buruk dalam dirinya. Ketika Takumi datang, Ayako sengaja banyak minum agar Takumi kira Ayako adalah seorang pemabuk. Bukannya benci, Takumi malah menggendongnya ke kamar. Ayako pun jadi malu dibuatnya. Dirasa gagal, Ayako pun melancarkan aksi keduanya, di mana ia cosplay menjadi salah satu karakter anime, agar Takumi merasa jijik melihatnya karena mengira Ayako seorang wibu. Tanpa diduga, karakter yang ia perankan adalah kesukaan Takumi. Dan seperti yang kalian sudah duga, semua rencana Ayako untuk membuatnya benci pada dirinya pun gagal total. Melihat ibunya yang stres seperti terlilit pinjol, Miu pun menanyakan sampai kapan ibunya itu terus menghindari Takumi seperti itu. Ayako pun bingung harus menjawab apa. Sesaat kemudian, Miu kembali menanyakan keputusannya terhadap Takumi. Lalu Ayako mengatakan ia tahu kalau perasaan Takumi pada dirinya itu tulus. Tapi Ayako berharap kalau Takumi berpacaran dengan Miu, bukan dengan dirinya. Dan Ayako tetap tidak bisa menerima perasaannya Takumi. Tapi tanpa diduga, Takumi mendengar semua percakapan mereka. Ia pun meminta maaf karena selama ini sudah memaksakan perasaannya pada Ayako. Sambil tertawa tapi terluka, ia mengatakan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Ayako lagi dan menyuruh Ayako melupakan semua yang terjadi selama ini. Tanpa sadar, Takumi pun meneteskan air matanya. Kemudian, ia pun pamit untuk pergi. Beberapa waktu pun berlalu. Terlihat, Ayako masih merasa bersalah kalau ia telah menolak Takumi. Tapi Miu mengatakan agar ibunya itu tidak terus merasa bersalah dan murung. Terlebih sekarang, Takumi sudah memiliki pacar. Mendengar hal itu, membuat Ayako terkejut. Ia tidak mengira kalau Takumi bisa move on darinya secepat itu. Setelah itu, Ayako pun jadi kepo dan berniat untuk memata-matai Takumi dan pacarnya. Dan benar saja, saat ini Takumi sedang bersama seorang wanita cantik. Ayako pun sedikit kesal karena wanita itu jauh lebih muda darinya. Ia pun terus mengikuti kemana mereka pergi. Sampai di mana ia menyaksikan si Takumi bertukar minuman. Ayako pun shock parah melihatnya, karena itu merupakan ciuman tidak langsung. Akhirnya, Ayako pun ketahuan oleh Takumi. Karena sudah kepalang malu, dengan ekspresi cemburunya, Ayako malah menasehati Takumi. Sebagai mahasiswa, Takumi lebih baik mengisi waktunya dengan belajar daripada pacaran. Hah? Pacar? Oh, rupanya gadis tersebut bukan pacarnya Takumi, melainkan hanya teman kampusnya saja. Mengetahui hal itu membuat Ayako jadi malu sendiri. Kemudian Takumi mengatakan pada Ayako, bagaimana mungkin ia bisa melupakan Ayako begitu saja dengan berpacaran dengan orang lain. Tapi ia akan tetap sekuat tenaga melupakan perasaannya pada Ayako. Lalu Takumi pun pamit. Tapi tiba-tiba
Ya, dengan refleks, Ayako menahan tangannya Takumi sambil bilang jangan pernah berhenti menyukai dirinya. Ayako pun mulai jujur kalau sebenarnya ia juga memiliki perasaan pada Takumi. Mendengarnya, Takumi pun sangat senang dan ia berjanji akan membuat Ayako bahagia. Mereka pun akhirnya resmi menjalin sebuah hubungan. Bagaimana? Menarik bukan? Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan kisah cinta mereka, bisa kalian baca sendiri manga ini. Manga ini ada 37 chapter dan masih ongoing. Mungkin segitu dulu review manga kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.